Selanjutnya kita bahas bagaimana karakteristik dari PMOS. Oke, kita bisa lihat ini simbol dari rangkaian PMOS. Lihat arah panahnya. Kalau untuk model seperti ini, maka arah panahnya ke bagian body. Nah, tapi jika simbol secara umum, yaitu simbol yang disimplifikasi, maka modelnya seperti ini. Itu panahnya ke arah gate, sama dengan yang versi yang C, itu juga panahnya ke arah gate. Jadi kalau misalnya untuk NMOS, panahnya mengarah ke drain, kalau yang PMOS, panahnya dari source menuju ke gate. Selanjutnya kita bahas daerah operasi transistor PMOS untuk tipe enhancement. Nah, ini sebelah kiri bisa kita lihat gambar rangkaiannya. Ini bentuk transistor PMOS-nya, kemudian ini tegangan VSG. Kalau di NMOS tegangan VGS, kalau di PMOS tegangan VSG. Kemudian ini VSD yang besarnya dapat diubah-ubah ya. Nah, kita lihat kurva daerah kerja dari PMOS tersebut. Ini untuk daerah triode. Daerah triode itu adalah daerah di mana kondisi VSD-nya kecil dari nilai mutlak tegangan VOV. Nah, kemudian untuk daerah saturasi itu nilai tegangan VSD-nya besar sama dengan nilai mutlak dari tegangan VOV. Nah, ini kita bisa lihat kurvanya ya. Nah, untuk slope yang ini, itu sama dengan GDS, mirip dengan yang udah kita bahas sebelumnya di NMOS ya, sama dengan 1/RDS, atau sama dengan KP, kalau di NMOS itu KN, kalau di PMOS itu KP. Maka sama dengan KP aksen kali W/L kali VOV. Ini VOV-nya berarti kita ambil nilai mutlaknya. Berarti nanti VOV-nya bernilai positif. Kemudian, ID sama dengan setengah KP aksen kali W/L kali VOV kuadrat. Untuk kondisi ini, ketika ID-nya tidak berubah lagi, jadi ketika ID di daerah saturasi, maka VSG sama dengan VTP, jadi tegangan threshold untuk PMOS, ditambah dengan VOV, ditambah dengan tegangan overdrive-nya. Kemudian kondisi cut off itu di mana VSG kecil dari nilai mutlak tegangan threshold. Berarti pada saat cut off itu ID-nya sama dengan 0. Ini bisa dilihat di garis ini. ID sama dengan 0. Nah, ini ada ketentuannya. Jadi ini ringkasan dari grafik yang di sini ya. Ketika VSG-nya kecil dari VTP, maka tidak ada channel yang terbentuk dan transistor berada pada kondisi cut off, sehingga ID sama dengan 0. Kemudian, VSG sama dengan VTP ditambah VOV, maka channel akan terbentuk dan transistor beroperasi pada daerah triode atau daerah saturasi tergantung dari channelnya, tergantung dari kanalnya, apakah dia continuous atau dia pinch off pada bagian ujung terminal drain. Nanti bisa dilihat apakah dia bekerja di daerah triode atau bekerja pada daerah saturasi. Nah, selanjutnya triode dan saturasi region. Kita perhatikan dulu untuk daerah triode, berarti kanalnya atau channelnya itu continuous. Maka channelnya ini didapat dari VDG lebih besar dari VTP atau VSD lebih kecil dari VOV. Sehingga kita bisa menuliskan rumus ID sama dengan KP aksen kali W/L kali VSG dikurang VTP dikali VSD dikurang setengah VSD kuadrat. Atau ekuivalennya ID sama dengan KP aksen kali W/L kali VOV dikurang setengah VSD dikali VSD. Kemudian kita lihat untuk daerah saturasi. Berarti kanalnya pinch off. Nah, didapat dari VDG kecil sama dengan VTP. Atau ekuivalennya VSD besar sama dengan VOV.
Sehingga arus pada drain ID sama dengan setengah Kp aksen kali W per L kali selisih VSG dan VTP dikuadratkan. Atau ekivalennya ID sama dengan setengah Kp aksen kali W per L kali VOV kuadrat. Nah, rumus ini itu harus dihafal ya. Ini untuk kondisi triode, ini untuk kondisi saturasi. Nah, ini bisa kita perhatikan ya. Untuk daerah saturasi sama dengan transistor NMOS, itu resistansi output finite atau terbatas. Rumus ID kita jadinya setengah Kp aksen kali W per L kali 1 tambah lambda kali VSD kali VSG kurang VTP dikuadratkan. Atau kita bisa juga ganti dengan setengah Kp aksen kali W per L kali 1 tambah VSD per VA, karena ingat lambda itu sama dengan 1 per VA dikali VSG kurang VTP dikuadratkan. Jadi, kondisi kerja transistor PMOS, untuk mengaktifkan PMOS, maka tegangan gate harus lebih rendah, berarti lebih kecil, dari tegangan source atau sama dengan tegangan VTP. Untuk beroperasi di daerah trioda, maka tegangan drain harus melebihi tegangan gate sekurangnya sebesar VTP. Berarti tegangan drain harus melebihi tegangan gate at least sebesar tegangan threshold. Nah, selain itu, berarti selain kondisi 1 dan 2 ini, berarti PMOS bekerja pada daerah saturasi. Nah, ini kita lihat level tegangan relatifnya. Ini daerah saturasi, ini daerah triode. Kemudian ini besarnya VTP ditambah VOV. Ini ya, jadi ini daerah triode, VOV, ini daerah saturasi, VTP. Nah, ini bisa kita lihat untuk daerah triode, VSD kecil dari VOV, untuk VDG besar dari VTP. Nah, untuk daerah saturasi, VSD besar sama dengan VOV, kemudian VDG kecil sama dengan VTP. Kita lanjut dengan latihan 5.7. Di sini kita punya VTP, tegangan thresholdnya min 1 volt, Kp aksennya 60 mikroampere per volt kuadrat, kemudian W per L-nya 10. Nah, sekarang ditanya hitung Vg agar FET-nya konduksi. Kemudian hitung Vd untuk trioda, kemudian hitung Vd untuk saturasi. Selanjutnya untuk lambda sama dengan 0, VOV, Vg dan Vd berapa untuk ID sama dengan 75 mikroampere. Disuruh mencari nilai VOV, Vg, dan Vd. Kemudian pertanyaan E, RO untuk lambda sama dengan min 0,02 volt pangkat min 1 dan VOV dari soal D. Dan yang terakhir, ID untuk lambda sama dengan min 0,02 volt pangkat min 1 dan VOV dari D, berarti dari soal D juga, pada Vd sama dengan positif 3 volt dan Vd sama dengan 0 volt, kemudian disuruh hitung RO dan bandingkan dengan RO pada soal E. Maka kita hitung satu persatu dulu ya. Yang pertama itu kita cari dulu untuk Vg agar FET-nya konduksi. Ingat, untuk konduksi berarti kondisinya VSG besar sama dengan VTP. Maka Vs dikurang Vg itu besar sama dengan VTP. Berarti Vg besar sama dengan Vs dikurangi dengan VTP. Sehingga Vg sama dengan, kita masukkan angkanya, Vs 5 dikurangi dengan 1 volt. Berarti kita cuma ngambil, karena VTP di sini min 1 volt, sedangkan di sini itu nilai mutlaknya, berarti kita pakai angka 1 sama dengan 4 volt. Kemudian untuk soal B, Vd untuk trioda, daerah untuk saat trioda ya, maka VDG besar sama dengan VTP, berarti Vd kurang Vg besar sama dengan VTP. Maka Vd besar sama dengan Vg ditambah VTP, sehingga Vd besar sama dengan Vg ditambah 1. Kemudian yang untuk C, untuk daerah saturasi, berarti VDG kecil sama dengan VTP.
Sehingga VD dikurang VG kecil sama dengan VTP, maka VD kecil sama dengan VG ditambah VTP. Sehingga VD kecil sama dengan VG ditambah 1. Selanjutnya kita cari besarnya VG dan VD untuk ID-nya 75 mikroampere. Maka kita masukkan ke rumus utama, ya, ID sama dengan setengah KP aksen kali W per L kali VOV kuadrat. Maka VOV sama dengan akar dari 2ID, ini pindah ruas ya, ini ke sini. Jadi 2ID per KP aksen kali W per L. Sehingga sama dengan akar dari 2 kali ID 75 mikroampere per 60 mikroampere per volt kuadrat dikali dengan 10. Sehingga didapat 0,5 volt. Nah, kita punya VOV 0,5 volt, sekarang kita cari VSG. Maka VOV sama dengan VSG dikurang VTP. Sama dengan VSG sama dengan VOV ditambah dengan VTP. Sama dengan kita masukkan angkanya 0,5 volt ditambah 1 volt sehingga jadinya 1,5 volt. Nah, kemudian kita hitung VG. Maka dari rumus VSG sama dengan VS kurang VG, ya. VSG sama dengan VS kurang VG, kemudian VG sama dengan VS kurang VSG. Sama dengan 5 volt dikurang 1,5 volt, sehingga didapat 3,5 volt. Nah, kemudian untuk menghitung VD, VDG kecil sama dengan VTP. Maka VD kurang VG kecil sama dengan VTP. Maka VD kecil sama dengan VTP ditambah dengan VG. Sehingga didapat VD kecil sama dengan 1 volt ditambah 3,5 volt sama dengan 4,5 volt. Jadi VD-nya kecil sama dengan 4,5 volt. Selanjutnya kita cari berapa besar resistansi outputnya. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. RO sama dengan 1 per lambda ID. Ini berarti lambda ID-nya, lambdanya kondisi mutlak ya, kali ID. Kemudian kita masukkan 0,02 kali 75 mikroampere, sehingga didapatlah R outputnya 0,67 mega ohm. Karena mikro ketika dibalikan naik ke atas jadinya mega. 10 pangkat 6. Nah, selanjutnya untuk soal terakhir itu ID untuk lambdanya masih tetap sama, min 0,02 volt pangkat min 1. Tapi di sini pada VD plus 3 volt dan VD-nya 0 volt. Kemudian dihitung RO dan bandingkan dengan yang didapat pada nilai E. Sehingga kita coba masukkan ke rumus ID sama dengan setengah kali KP aksen kali 1 tambah lambda kali VSD kali VSG kurang VTP dikuadratkan. Sama dengan 1 tambah lambda kali VSD kali IDR. Tak hingga. Sehingga sama dengan ID sama dengan 1 tambah lambda kali VSD kali 75 mikroampere. Maka VD untuk 3 volt, maka ID, maka ketika VD sama dengan 3 volt, ID sama dengan 1 tambah 0,02 kali 5 kurang 3, berarti VS kurang VD, 5 kurang 3, dikali 75 mikroampere sama dengan 78 mikroampere. Untuk VD sama dengan 0 volt, maka ID sama dengan 1 tambah 0,02 kali 5 kurang 0 kali 75 mikroampere sama dengan 82,5 mikroampere. Nah, untuk RO, maka RO sama dengan, jadi 1 per RO sama dengan delta ID per delta VSD. Jadi rumus lain 1 per RO sama dengan delta ID per delta VSD. Sama dengan 82,5 kurang 78 mikroampere kali 5 kurang 2 volt. Sehingga didapat 4,5 mikroampere
per 3 volt. Nah, ini nilainya 1 per RO. Sekarang RO sama dengan 3 volt per 4,5 mikroampere sama dengan 0,667 mega ohm. Maka hasilnya sama dengan nilai yang kita dapatkan pada soal E.